Artinya seseorang yang ingin mendapatkan ilmu, dia harus datang, dia harus mencari ilmu itu. Karena ilmu tidak akan datang pada mereka yang tidak mencari. Ya, bahkan ini dinyatakan oleh beliau, penolakan ini beliau sampaikan kepada seorang Khalifah Harun ar-Rasyid, yang kita tahu bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah seorang khalifah yang luar biasa. Beliau dikenang dalam sejarah sebagai khalifah yang mampu membawa kejayaan umat Islam. Berabad-abad nama beliau sempat menjadi perbincangan di tengah-tengah bahkan masyarakat dunia karena kebesaran beliau. Imam Malik berani menolak apa yang diminta oleh seorang khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa 3 benua pada masa itu. Dan ini pun dicontohkan oleh para ulama yang lain. Ya, keempat imam mazhab itu kalau mereka mau, ya Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, kalau mereka mau, mereka sudah menjadi pejabat-pejabat negara dalam sebuah negara yang sangat besar, yaitu khilafah Islamiyah. Ya, kemudian ulama-ulama hadis misalnya, Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, dan para ulama-ulama hadis yang lain, mereka tidak pernah mau ketika diminta untuk mendatangi penguasa. Semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut untuk menjadi bahan renungan bagi kita pesan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam haji wada atau dalam haji perpisahan beliau tentang dua hal. Yang pertama adalah ketika beliau mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian Nabi mengatakan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Dua perkara itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ini pesan beliau yang pertama. Lalu pesan beliau yang kedua yang sangat mendalam dan menjadi bagian untuk menjadi bahan renungan bagi kita, yaitu ketika beliau berpesan tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah-tengah umat ini yang dilandasi oleh akidah Islam. Beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun. Ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, dan sesungguhnya bapak kalian itu satu. Ala lafadla li'arabi al-a'jami. Ingatlah bahwa tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab terhadap bangsa-bangsa yang lain. Wala la'ajami ala-arabi. Dan demikian pula tidak ada kelebihan, tidak ada pula keutamaan orang-orang selain Arab terhadap bangsa Arab. Wala li-ahmar ala aswad. Dan tidak ada kelebihan orang-orang yang berkulit putih atau berkulit merah terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Wala aswada ala ahmar. Dan tidak pula ada kelebihan bagi mereka-mereka yang berkulit hitam terhadap mereka yang berkulit putih atau berkulit merah. Illa bittaqwa, kecuali hanya ketakwaanlah yang menjadikan seseorang itu memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan yang sangat mendalam yang patut menjadi bahan renungan bagi kita. Artinya Nabi mewajibkan kita umat Islam ini untuk benar-benar menjaga ukhuwah Islamiyah, untuk benar-benar menjaga persatuan di tengah-tengah seluruh kaum muslimin, bukan hanya di satu wilayah atau satu negara bangsa, tetapi juga di seluruh dunia ini. Artinya Nabi mengharamkan ikatan kesukuan, Nabi mengharamkan ikatan kebangsaan, Nabi mengharamkan ikatan organisasi ditempatkan di atas atau melebihi ikatan ukhuwah Islamiyah. Wajib hukumnya bagi umat Islam untuk bersatu dan menjaga ukhuwah Islamiyah dalam ikatan akidah dan ikatan ideologi Islam. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tentu menjadi bagian dari renungan kita, bahwa kalau kita melihat hari ini umat Islam tercerai-berai dalam berbagai negara-negara bangsa, umat Islam tercerai-berai bahkan dalam ikatan-ikatan kesukuan, dalam ikatan-ikatan organisasi dan lain-lain. Bahkan dalam soal yang sederhana pun umat Islam tidak bisa menyatukan pendapat mereka. Umat Islam tidak bisa
menyepakati adanya penetapan tentang kapan Idul Fitri dan kapan Idul Adha, yang kemudian menjadikan umat Islam tercerai-berai, terpecah belah dalam pendapat-pendapat yang tidak didasari oleh hal yang seharusnya menjadi hujjah, hal yang seharusnya menjadi landasan bagi kita untuk mengambil keputusan. Sementara umat Islam pada masa-masa yang lalu, selama berabad-abad, mereka tidak pernah berbeda dalam penetapan Idul Adha dan penetapan Idul Fitri. Sejarah umat Islam yang panjang, yang selama berabad-abad, yang kurang lebih selama 13 abad, mereka tidak pernah berbeda kapan mereka beridul Adha dan kapan mereka beridul Fitri. Perbedaan-perbedaan ini baru ada kurang lebih 1 abad terakhir ini ketika umat Islam tercerai-berai dalam berbagai negara bangsa. Inilah yang menjadi bahan renungan bagi kita tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, tentang apa yang menjadi pesan Nabi, bahwa kita seharusnya bersatu dalam ikatan akidah Islamiyah. Kita harus bersatu dalam ikatan ideologi Islam. Tidak boleh umat Islam bercerai-berai dalam ikatan-ikatan yang kemudian justru ikatan selain ukhuwah Islamiyah itu ditempatkan di atas ikatan akidah Islam. Seperti misalnya ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan, ikatan organisasi, dan sebagainya. Disinilah perlu adanya peran para tokoh-tokoh ulama di tengah-tengah umat Islam ini untuk menyatakan pentingnya kita untuk menjaga peran persatuan di tengah-tengah umat Islam ini. Inilah yang seharusnya juga menjadi bahan perhatian bagi kita, bahwa peran ulama hari ini telah bergeser dari apa yang telah dipesankan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Peran ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya, Nabi mengatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dengan ilmu mereka, mereka seharusnya mengingatkan umat, bahkan mengingatkan penguasa, agar semua umat Islam berada di dalam jalur yang benar, yaitu jalur Islam. Ya, peran ulama adalah menasehati. Ya, Nabi mengingatkan bahwa para ulama itu harus berhati-hati, apalagi ketika mereka berinteraksi dengan penguasa. Karena beliau mengatakan bahwa seorang ulama yang mendekati penguasa atau mempunyai interaksi yang terlalu dekat dengan penguasa, mereka akan menjadi bahan fitnah. Mereka akan bisa menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, siapa saja yang mendekati pintu-pintu penguasa, niscaya mereka akan terkena fitnah. Dan tidaklah seorang hamba makin dekat dengan penguasa kecuali dia akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Tarikhul Kabir, dan diriwayatkan juga oleh para pengumpul hadis yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi juga bersabda, waspadalah kalian terhadap pintu-pintu penguasa, karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan kalian dalam kesulitan dan kehinaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan beberapa pengumpul hadis yang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini menjadi satu hal yang patut untuk menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita mempelajari apa yang ada atau apa yang terjadi pada para ulama-ulama salafus saleh. Mereka telah memberikan teladan yang sangat baik. Mereka tidak pernah mendatangi pintu-pintu penguasa. Ya, Imam Malik, ya, seorang imam mazhab terbesar yang kita kenal, dan banyak sekali kitab-kitab beliau yang kemudian menjadi bahan kajian bagi kita. Ya, di antaranya adalah kitab Al-Muwatta, ya, kitab fenomenal yang merupakan kumpulan hadis yang beliau tulis. Beliau adalah seorang yang sangat mempunyai prinsip dalam hal ini. Beliau pernah menolak permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Bahkan permintaan Khalifah ini adalah untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Lalu beliau katakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Artinya seseorang yang ingin mendapatkan ilmu, dia harus datang, dia harus mencari ilmu itu. Karena ilmu tidak akan datang pada mereka yang tidak mencari. Ya, bahkan ini dinyatakan oleh beliau, penolakan ini beliau sampaikan kepada seorang Khalifah Harun ar-Rasyid, yang kita tahu bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah seorang khalifah yang luar biasa. Beliau dikenang dalam sejarah sebagai khalifah yang mampu membawa kejayaan umat Islam. Berabad-abad nama beliau sempat menjadi perbincangan di tengah-tengah bahkan masyarakat dunia karena kebesaran beliau. Imam Malik berani menolak apa yang diminta oleh seorang khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa 3 benua pada masa itu. Dan ini pun dicontohkan oleh para ulama yang lain. Ya, keempat imam mazhab itu kalau mereka mau
ya Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau mereka mau, mereka sudah menjadi pejabat-pejabat negara dalam sebuah negara yang sangat besar, yaitu khilafah Islamiyah. Ya, kemudian ulama-ulama hadis misalnya, Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, dan para ulama-ulama hadis yang lain. Mereka tidak pernah mau ketika diminta untuk mendatangi penguasa, bahkan termasuk diminta untuk mengajarkan ilmu-ilmu mereka, mereka tidak mau. Artinya apa? Bahwa mereka menjaga idealisme mereka sebagai seorang ulama. Mereka menjaga kehormatan mereka sebagai seorang ulama, dan mereka menghargai keilmuan mereka. Mereka menghargai Islam ini sebagai sebuah ilmu yang agung, yang mulia, yang tidak bisa kemudian dimurahkan dengan para ulama-ulama yang mendatangi pintu-pintu penguasa. Seorang ulama hanya boleh datang kepada penguasa hanya untuk menasehati. Seorang ulama tidak boleh datang hanya untuk kemudian meminta jabatan. Seorang ulama tidak boleh datang bahkan hanya untuk meminta saham, meminta bagian atas peran mereka di dalam menjadikan seorang penguasa menempati jabatannya. Ya, kemudian mereka meminta jabatan untuk mengelola sumber daya alam misalnya, mengelola tambang dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang ulama tidak boleh ya mendekati pintu-pintu penguasa kecuali hanya untuk menasehati, kecuali hanya untuk mengoreksi kebijakan penguasa yang menyimpang dari syariat Islam. Ulama hanya boleh datang kepada penguasa hanya untuk mengingatkan wajibnya menerapkan syariat Islam. Ya, penguasa harus diingatkan kalau mereka melakukan penyimpangan terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Ya, ulama harus menjelaskan tentang berbagai akibat, berbagai kerusakan yang timbul karena tidak diterapkannya syariat Islam. Inilah contoh yang kemudian diberikan oleh para ulama masa lalu, para ulama salafus soleh, ya, termasuk para imam mazhab dan ulama-ulama hadis. Para ulama harus mengatakan secara terang-terangan ya, tentang kesalahan yang dilakukan oleh seorang penguasa. Ya, ilmu ini atau dakwah ini harus disampaikan secara terbuka supaya tidak menimbulkan makna yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi untuk mengatakan dengan jelas tentang kebenaran Islam. Allah katakan, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad, "hadhis sabil," inilah jalanku, inilah jalan Islam, inilah jalan dakwahku, ad'u ilallah. Ya, aku mengajak kepada Allah, aku mengajak untuk kembali ke jalan Allah ala basyiratin, dengan hujah yang nyata, dengan dalil dan argumentasi yang jelas. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kalian, mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukanlah menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Jadi dakwah itu harus disampaikan dengan terang-terangan. Ya, seorang ulama harus datang menasehati penguasa ketika penguasa itu menyimpang, bukan justru kemudian meminta bagian, meminta saham dari perannya, dari kontribusinya menjadikan seorang penguasa menempati jabatannya. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah zaman di mana kita tidak mudah untuk memegang agama ini dengan benar. Kita tidak mudah untuk benar-benar menjadikan Islam ini sebagai jalan hidup kita. Kita tidak mudah untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena hari ini yang terjadi adalah bergesernya pemahaman umat, termasuk juga bergesernya pemahaman para ulama tentang agama ini. Maka sekali lagi terakhir, yang menjadi bahan bagi kita agar kita tetap berada di jalan yang benar dalam kehidupan ini, wajib bagi kita untuk mengingat apa yang menjadi pesan Nabi yang telah kami sampaikan di muqaddimah tadi. Taraktu fikum amroini lan tajilu abadan intamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitaballah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulnya. Pesan Nabi ini beliau sampaikan dalam haji wada, dalam haji perpisahan, yang kemudian membuat para sahabat bercucuran air mata karena mereka menyadari bahwa itu adalah saat-saat terakhir atau tidak lama lagi mereka akan berpisah dengan Rasul, dengan Nabi, dengan utusan Allah yang sangat mereka cintai. Lalu kemudian turun ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah aku
Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka Islam itu sudah sempurna untuk menjadi jalan hidup kita. Tidak boleh ada yang dikurangi, tidak ada boleh yang ditambahi kecuali menjadi jalan hidup kita. Syariat Islam, kalau dalam bahasa kita, adalah harga mati untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Hadirin, marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan kehidupan baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat, dan juga memohon agar segera diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh saudara-saudara kita yang hari ini mengalami berbagai penderitaan di berbagai belahan dunia, di Palestina, di Uighur Cina, di Myanmar, dan di berbagai wilayah di mana umat Islam hari ini tercerai-berai, tidak berada di bawah persatuan dalam naungan akidah Islam. Selain mereka kemudian berada di wilayah-wilayah yang disebut dengan negara bangsa, inilah yang sebenarnya membuat umat Islam terzalimi di mana-mana. Marilah kita tundukkan diri kita di hadapan Allah agar Allah segera menurunkan pertolongannya, baik bagi diri kita pribadi, bagi seluruh umat Islam, dan bagi anak-anak kita, keturunan kita. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birrahmatika ya arhamar rahimin.